Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan tetap selalu semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya coba Anda perhatikan di sekeliling Anda. Apakah masih ada sampah? Ya, terima kasih. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir. Minggu lalu, pada subtema 2, tema 1, kita telah mempelajari organ gerak hewan dan manusia. Bahwa kita ketahui organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Hewan dan manusia akan bergerak jika mendapatkan dorongan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Organ gerak adalah alat-alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk apa? Masih ingat minggu yang lalu? Iya, untuk berjalan, untuk melompat, untuk berenang, untuk berlari, dan sebagainya. Ada dua jenis organ gerak. Ada yang masih ingat? Yang pertama, iya, organ gerak aktif yang kita kenal dengan otot. Dan yang kedua adalah organ gerak tulang atau organ gerak pasif. Organ gerak pasif merupakan alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri. Contohnya adalah tulang. Tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya alat gerak aktif. Jika tidak dipengaruhi oleh alat gerak aktif, maka tulang akan diam dan tidak berpindah. Walaupun begitu, tulang tetap memiliki peran yang besar saat manusia dan hewan melakukan segala aktivitasnya. Keberadaan tulang ada dari kepala hingga ujung kaki. Karena tulang berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh seperti melindungi jantung, apalagi melindungi otak, melindungi apalagi paru-paru. Tulang memiliki begitu banyak fungsi penting untuk tubuh. Selain menopang postur tubuh dan membantu pergerakan, organ yang satu ini juga jadi tempat pembentukan sel darah merah. Sehingga saat ada kelainan pada tulang yang terjadi, maka tubuh akan mengalami kesulitan untuk menjalani fungsinya. Kerusakan pada tulang bukan hanya patah ataupun retak saja. Infeksi, radang, hingga kanker pun bisa terjadi pada tulang. Kelainan pada tulang pada manusia bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya menjaga kesehatan tulang pada tubuh. Penyakit tulang sebagian muncul karena faktor lingkungan dan gaya hidup. Sebagian lagi muncul karena faktor genetik maupun gangguan imun. Nah, Anda semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam kelainan pada organ gerak tulang manusia. Adapun tujuan kita mempelajari pembelajaran hari ini adalah nanti setelah Ananda mengamati gambar, Ananda mampu menyebutkan macam-macam kelainan tulang pada manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah Ananda membaca, Ananda mampu menjelaskan cara memelihara kesehatan tulang pada manusia dengan tepat. Adapun manfaat kita mempelajari pelajaran materi macam-macam kelainan tulang pada manusia. Yang pertama, Ananda mengetahui apa saja penyakit
yang sering muncul pada tulang. Kemudian Ananda mengetahui bagaimana cara untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, coba Ananda perhatikan gambar di depan. Apa yang Ananda perhatikan? Apa yang Ananda amati? Nah, Bapak minta ke setiap Ananda membuat satu pertanyaan. Nanti pertanyaannya diskusikan dengan teman sebangku. Bapak beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan dengan teman sebangku. Terima kasih kepada Ananda yang telah berdiskusi dengan teman sebangkunya. Apa yang kita dapati dari gambar ini? Iya, gambar di depan menampilkan macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang pada manusia. Yang pertama, tulang terlalu membongkok ke depan. Disebut dengan apa? Iya, disebut dengan lordosis. Yang kedua, tulang terlalu menjorok ke samping sehingga membentuk huruf S. Disebut dengan apa? Iya, skoliosis. Dan yang ketiga, tulang terlalu membungkuk ke belakang. Disebut dengan kiposis. Adapun salah satu penyebab daripada penyakit kelainan tulang ini adalah kesalahan duduk. Kita terlalu duduk, terlalu membungkuk, atau menjorok ke kiri ataupun kanan, atau terlalu menjorok ke depan, sehingga lama-kelamaan bisa mengakibatkan kelainan penyakit pada tulang belakang. Oleh karena itu, mulai sekarang, yuk mari kita perhatikan bagaimana cara duduk yang baik dan benar, agar nanti di masa yang akan datang kita masih tetap tulangnya terjaga dengan baik. Nah, sekarang coba Ananda baca halaman 30 tentang macam-macam kelainan pada tulang. Bapak beri waktu 3 menit. Terima kasih kepada Ananda yang telah membaca. Apa yang kita dapati? Ini ya, macam-macam kelainan tulang. Yang pertama ada cedera tulang, ada cedera tulang akut, ada apa lagi? Iya, cedera tulang kronis. Kemudian ada patah tulang. Iya, terima kasih kepada Ananda. Iya, terima kasih kepada Ananda. Nah, sekarang Bapak minta kepada Ananda untuk membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 orang. Setiap kelompok akan membahas macam-macam kelainan pada tulang dan bagaimana cara memelihara kesehatan tulang. Bapak beri waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti selama diskusi, Ananda akan Bapak nilai melalui jurnal observasi. Bagaimana partisipasi Ananda dalam kelompok nanti akan Bapak nilai. Kemudian setelah Ananda berdiskusi, setiap kelompok menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, selama menampilkan hasil diskusinya juga akan Bapak nilai nanti. Ada 3 kategori yang Bapak nilai selama temannya menampilkan. Yang pertama adalah mendengarkan. Temannya menampilkan, nah Ananda di belakang mendengarkan atau tidak nanti akan Bapak nilai. Ada 4 kategori, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kemudian saat menampilkan, bagaimana Ananda menampilkan dengan bahasa yang baik, kemudian dengan ekspresi, nanti juga akan menjadi penilaian bagi Bapak. Kemudian yang ketiga, partisipasi Ananda. Ketika temannya menampilkan,
ada Ananda yang bertanya ataupun menanggapi atau mengkritik, itu pun akan Bapak nilai. Terima kasih kepada Ananda yang telah berdiskusi. Kemudian catatan Ananda selama berdiskusi sangat baik. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya, apa yang telah Ananda pelajari pada hari ini? Iya, terima kasih Ananda. Bahwa pada hari ini kita telah mempelajari macam-macam kelainan tulang. Ada apa saja? Iya, ada kelainan tulang yang disebut dengan kiposis. Ada yang masih ingat apa itu kiposis? Iya. Kiposis adalah tulang yang terlalu menjorok ke kiri atau ke kanan. Kemudian kiposis adalah tulang yang terlalu membungkuk ke belakang. Kemudian ada skoliosis. Apa skoliosis? Iya, tulang yang menjorok ke samping kiri atau kanan. Kemudian ada apa lagi? Lordosis. Apa itu lordosis? Iya, tulang yang terlalu menjorok ke depan. Wah, sangat pandai ya anak-anak Bapak. Terima kasih kepada Ananda semua. Selanjutnya, Ananda akan Bapak beri tugas. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas. Pada pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang organ gerak hewan. Pada pertemuan minggu depan kita akan melakukan praktek bagaimana organ gerak hewan. Nanti Ananda di rumah baca halaman 35 tentang organ gerak hewan. Baik, sampai sini masih ada pertanyaan? Terima kasih. Jika tidak ada, sebelum menutup pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Coba Ananda salah satu memimpin doanya kepada Ananda. Bapak persilakan. Terima kasih kepada Ananda. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.